Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini akan saya jelaskan tentang teknis pembuatan soal untuk ujian sekolah. Walaupun saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan penyusunan soal ujian sekolah, tetapi untuk menyamakan persepsi Bapak Ibu sekalian terkait tentang penyusunan naskah soal, mari kita simak penjelasan berikut ini. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut akan saya jelaskan tentang tata cara pembuatan naskah soal ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Walaupun saya yakin naskah soal ujian ini sudah biasa disusun oleh Bapak Ibu semua, tapi barangkali ada hal-hal yang perlu disamakan di dalam proses penyusunan ini. Mari kita samakan persepsi Bapak Ibu sekalian. Ujian sekolah yang utama itu nanti akan kita laksanakan tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal 7 April sesuai dengan jadwal yang sudah ada dari MKKS Kabupaten Cilacap. Tetapi Bapak Ibu sekalian, nanti waktunya karena kita itu di sekolah terbiasa 120 menit, maka nanti kita di situ waktu kita ubah. Jadi untuk jam pertama jam 8 sampai 9.30, berarti nanti jam 7.30 menjadi 9.30. Jam kedua berarti jam 10 sampai jam 12. Jadi kita lebih awal dan lebih akhir Bapak Ibu sekalian. Karena kalau misalnya matematik 90 menit kan kasihan kepada anak Bapak Ibu sekalian. Maka semua kita di situ 120 menit. Silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kecuali untuk hari Jumat Bapak Ibu sekalian, ini yang di jadwal susulan, nanti kita bisa mulai dari jam 7 sampai dengan jam 9, kemudian jam keduanya 9.30 sampai dengan 11.30 Bapak Ibu sekalian. Surat tugas sudah dibuat Bapak Ibu sekalian. Di situ ada dua tim pembuat naskah, yang utama atau paket A dan susulan atau paket B. Monggo nanti Bapak Ibu yang bertugas membuat soal utama atau susulan, mohon untuk membuat sesuai dengan surat tugas yang sudah ada. Kecuali untuk Bu Erni, karena guru biologinya hanya satu-satunya, ini nanti bisa membuat soal utama dan soal susulan. Kemudian sekali lagi soal itu dibuat dalam dua versi, yaitu versi utama dan susulan, paket A dan paket B. Itu di dalam ketentuan pembuatan soal, Bapak Ibu sudah bisa membaca di lampiran keduanya. Ini soal-soal yang kita buat. Di situ ada pendidikan agama sampai dengan bahasa Jawa. Kemudian ada soal dasar-dasar program keahlian. Di situ Bapak Ibu sekalian. Semuanya pilihan ganda Bapak Ibu sekalian. Soal sebanyak 40 soal pilihan ganda dan tidak ada esai. Karena nanti ini soal semua akan ditransfer ke dalam Google Form. Kemudian cakupan materi Bapak Ibu sekalian. Di petunjuk kita 25% kelas 10, kelas 11 25%, kelas 12 50%. Seandainya Bapak Ibu sekalian, karena dalam kondisi pandemi ini kita untuk kelas 12 mungkin fokus tatap muka itu di kelas 10, kelas 11 awal mungkin. Sebenarnya seandainya Bapak Ibu akan merubah persentase itu, monggo dipersilahkan sesuai dengan kesepakatan dari tim MGMPS-nya. Karena di kurikulum sekarang ini atau di masa pandemi ini Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya fleksibel Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak harus kaku seperti itu. Asal sekali lagi ada kesepakatan di tim MDMPS atau tim guru serempu. Kemudian kelengkapan naskah Bapak Ibu sekalian, itu ada analisis kognitif, ada kisi-kisi soal, ada kartu soal, ada naskah soal dengan kop soal yang tersedia, ada kunci jawaban, ada norma penilaian, ada validasi soal Bapak Ibu sekalian. Monggo nanti dilengkapi. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ujian sekolah yang sekarang ini satu sisi kita ujian secara online, tetapi satu sisi memang perlu adanya pengesahan dari pengawas dan kepala cabang dinas wilayah 10. Sehingga syarat untuk mengesahkan itu ya harus ada hard file.
Jadi syarat pengesahan ke pengawas maupun kepala cabang dinas ada lampiran soal-soalnya, di mana lampiran soal-soalnya seperti yang tertera di depan Bapak Ibu sekalian atau di dalam surat tugas sudah ada. Monggo nanti ini di print out dan silakan nanti dikumpulkan ke Bu Endang Iswati. Jadi sekali ini Bapak Ibu mengumpulkan satu dalam bentuk soft file, yang kedua dalam bentuk hard file tetapi secara lengkap Bapak Ibu sekalian. Karena kalau tidak lengkap itu tidak bisa disahkan oleh pengawas. Kalau tidak bisa disahkan pengawas berarti soal kita tidak bisa digunakan untuk ujian sekolah. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan pengumpulan paling lambat tanggal 8 Maret 2021 Bapak Ibu sekalian. Atau kalau hari ini sudah selesai, ya monggo Bapak Ibu bisa dikumpulkan ke Bu Endang. Ini informasi bidang program dan kompetensi keahlian Bapak Ibu, karena banyak sekali Bapak Ibu yang sok salah di dalam bidang program dan kompetensi keahlian ini. Bapak Ibu bisa membacanya. Ini contoh aspek soal atau ujian sekolah. Bapak Ibu tinggal mengisinya. Kemudian ini contoh untuk kisi-kisinya. Bapak Ibu juga sudah menerima di grup pembuatan soal, juga sudah saya share. Kemudian ini kartu soalnya Bapak Ibu sekalian, silakan nanti untuk tim verifikator guru serumpun bisa mengecek satu-satu. Kemudian ini juga untuk yang susulan juga sama Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu di cover dari hard file-nya ini seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini lembar utama, ini utama bisa diganti susulan, waktu juga nanti bisa diganti. Kemudian barcode di bawah itu kode soal bisa diganti Bapak Ibu sekalian. Bu Endang kemarin sudah meng-share baik yang untuk susulan maupun yang utama. Silakan nanti Bapak Ibu. Kemudian di bawah juga ada tanggal dan para verifikasi dari teman sejawat Bapak Ibu sekalian. Silakan. Jadi selain lembar verifikasi juga per lembar juga nanti di paraf. Kemudian ini kodenya, kode sekali lagi tahunnya tahun 2021 Bapak Ibu sekalian, perlu ditegaskan. Kemudian ini kodenya, kode tata caranya atau petunjuk umumnya mohon disesuaikan Bapak Ibu sekalian. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita kelompoknya tetap teknologi pertanian dan kesehatan, waktunya nanti menyesuaikan, bukunya juga menyesuaikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian petunjuk umumnya nanti Bapak Ibu silakan di situ kalau nggak salah 50 butir pilihan ganda diganti menjadi 40 butir pilihan ganda. Silakan Bapak Ibu. Kalau petunjuk umumnya sesuai dengan petunjuk soal pelaksanaan ujian sekolah online. Kemudian ini validasinya Bapak Ibu sekalian, dan nanti penyusun soal juga tanda tangan, yang validasinya ketua MDMPS atau guru serumpun juga tanda tangan, saya juga tanda tangan, kemudian nanti kepala sekolah juga tanda tangan. Kemudian ini time schedule-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu itu menyusun naskah soal tanggal 23 sampai tanggal 8, nanti tanggal 9 sampai 16 transfer ke PDF, verifikasinya itu nanti tanggal 6 sampai tanggal 18, kemudian tanggal 8-9 itu nanti akan disahkan. Verifikasi nanti untuk soal GF, karena untuk verifikasi naskah sudah dilakukan oleh tim guru serumpun. Kemudian verifikasi terakhir oleh kurikulum nanti tanggal 23, 22, 23, 24, 25, 29 sampai 7 pelaksanaan utama, dan tanggal 8 sampai tanggal 17 kalau nggak salah kita ujian susulannya Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian tentang proses penyusunan soal. Sekali lagi kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan silahkan komunikasikan dengan kami, dengan panitia, dengan kurikulum. Kalau ada hal yang perlu kita ambil satu kebijakan, mari kita ambil bareng-bareng Bapak Ibu sekalian. Intinya tanpa Bapak Ibu semuanya ujian sekolah tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan berjalan dengan lancar. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas niat Bapak Ibu, atas kerjasama Bapak Ibu yang baik. Karena sekali lagi tanpa kerjasama dengan Bapak Ibu yang baik, ujian sekolah tidak bisa dilaksanakan. Saya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.